Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Kevin Yoga Adi Maulana dengan NIM 215211068 dari Prodi Teknik Kimia FTI UII. Di sini saya akan menjelaskan soal 14A.4 terkait koefisien perpindahan panas untuk konveksi paksaan turbulen dalam tabung. Kemudian air itu mengalir pada pipa berukuran 2 inch dengan laju alir masanya 15.000 pam per jam. Kemudian diketahui juga untuk suhu dinding dalamnya itu 160 derajat Fahrenheit dan suhu bulk fluidnya itu 60 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk yang ditanyakan itu flux panas Q pada dinding pipa. Kemudian untuk diasumsikan haloxnya itu sebuah konstanta asimtot. Nah, berdasarkan soal itu diketahui bahwasanya TB itu 60 derajat Fahrenheit itu nanti diubah ke derajat Celcius terlebih dahulu yaitu 15,56. Kemudian TO itu dinding dalam, suhu dinding dalam 160 derajat Fahrenheit diubah ke derajat Celcius yaitu 71,11 dan laju alir masanya 15.000 lp per jam. Kemudian ditanya flux panas Q pada dinding pipa. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri itu dimulai dengan mencari nilai viskositas pada 15,56 derajat Celcius dan 71,11 derajat Celcius. Untuk 15,56 derajat Celcius itu temperaturnya itu kan terletak di antara 0 dan 20. Jadi untuk tabelnya sendiri kita pakai 1.1 strip 2 yaitu tentang viskositas dari air dan udara pada 1 atm pressure. Nah, jadi tadi kan untuk suhunya itu 15,56 derajat Celcius yang mana terletak di 0 dan 20. Sehingga kita untuk penyelesaiannya sendiri kita akan menggunakan interpolate di mana X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, untuk suhunya kan terletak di antara 0 dan 20. Nanti X1 nya itu dimasukkan 0, X2 nya dimasukkan 20. Kemudian kita kan ingin mencari viskositas dari 15,56. Nah, kemudian itu kan terletak di antara viskositas untuk temperatur 0 dan temperatur 20. Nah, untuk viskositasnya sendiri itu kita menggunakan water sesuai fluida yang digunakan pada soal. Kemudian untuk Y1 nya nanti kita masukkan 1,787 dan Y2 nya nanti kita masukkan 1,0019, sehingga data-data tersebut dimasukkan ke persamaan interpolate sehingga didapat Y sama dengan 1,787 plus 15,56 per 20 minus 0,7851 sehingga hasil Y itu sama dengan 1,13 M pas, yang mana Y ini menjadi nilai viskositas dari fluida bulk. Berikutnya yaitu pada suhu dinding dalam, yaitu sama untuk penyelesaiannya itu jadi kan suhunya itu 71,11 derajat Celcius dimana itu terletak di antara 60 dan 80. X1 nya kita masukin 60, X2 nya kita masukin 80, kemudian Y1 kita masukin 0,4665, Y2 nya 0,3548, sehingga ketika dimasukkan ke persamaan interpolate seperti ini didapatkan hasil Y nya itu sama dengan 0,4665 ditambah 11,11 per 20 kali minus 0,1
1117, sehingga didapatkan hasil Y-nya itu sama dengan 0,398 MPa. Jadi untuk viskositas B atau mu B itu sama dengan 1,13 MPa dan mu 0 sama dengan 0,398 MPa. Nah, berikutnya tadi kan diketahui bahwasannya untuk T0 dan TB-nya itu ada 60 plus 60 dan 160. Itu digunakan untuk mencari TF, yaitu sama yang mana rumusnya itu T0 per TB T0 plus TB per 2, sehingga 60 plus 160 per 2 itu 110 derajat Fahrenheit. Itu diubah juga ke derajat Celcius, yaitu bernilai 43,33. Nah, dari suhu tersebut nanti diperoleh data, yaitu untuk viskositasnya sendiri yaitu 1,489 L pound per jam feet. Kemudian untuk Cp-nya sama dengan 4,1792 Joule per gram derajat Celcius, yaitu sama dengan 0,99885 BTU per LB Fahrenheit, dan nilai K-nya sama dengan 0,6348 W per M kali K, atau sama dengan 0,36679 BTU per jam kali feet Fahrenheit. Kemudian langkah berikutnya yaitu mencari nilai PR. Jadi PR sendiri itu rumusnya Cp dikali mu per K, dimana itu dihasilkan 4,05. Kemudian langkah berikutnya mencari bilangan Reynolds RE. Jadi RE itu rumusnya rho Vd per mu, dimana laju alir massa itu kan rho AV, yaitu kilogram per meter kubik kali meter kubik kali meter per sekon, yaitu sama dengan kilogram per S, sehingga rho V itu sama dengan laju alir massa per A, sehingga disubstitusikan di persamaan RE, laju alir massa per A dikali D per mu. Kemudian untuk luasnya itu kan kita pakainya tabung, jadi A-nya itu pi per 4 D kuadrat, kemudian di silang untuk menghilangkan, kemudian didapatkan RE itu sama dengan 4 kali laju alir massa per pi D kali mu, sama dengan 4 kali 15.000 pound per jam per 3,14 dikali 2 per 2 feet dikali 1,489 pound per jam kali feet, sehingga didapatkan 7,70 kali 10 pangkat 4. Kemudian tadi nilai RE nya kan 7,70 kali 10 pangkat 4, itu nanti ditarik garis, jadi dimasukkan ditarik garis di tabel. Tadi kan ini pangkat 10 pangkat 4, kemudian dihitung. Jadi untuk kisaran dari 7,7 itu terletak di sini. Nah, kemudian ditarik garis ke sini, sehingga nanti untuk nilai dari Halen per CPG
kali CP mu per K pangkat 2 per 3 kali mu B per mu 0 pangkat minus 0,14 itu sebesar 0,00128. Nah, berikutnya untuk rumusnya ini kenapa kita pakai ini karena untuk rumus ini sendiri itu mendekati data yang kita punya. Jadi data-data yang kita punya itu lebih banyak sesuai dengan rumus yang kedua yang tertera di grafik. Nah, kemudian untuk nilai G-nya sendiri itu kan belum diketahui. Nah, G itu sama dengan rho V, di mana itu sama dengan 4 kali laju alir massa per pi d kuadrat. Sehingga untuk nilai G itu 4 kali 15.000 pound per jam per 3,14 kali 2 per 12 feet, sehingga didapat 6,88 kali 10 pangkat 5 pound per jam kali feet kuadrat. Nah, kemudian tadi kan diasumsikan bahwasannya halog ini nilai asimtot. Jadi halog itu sama dengan 0,0028 CP G kali CP mu per K pangkat minus 2 per 3 dikali mu B per mu 0 plus 0,14, sehingga halog sendiri itu 0,0028 dikali 0,99885 BTU pound F kali 6,88 kali 10 pangkat 5 pound per jam feet kuadrat kali 4,05 pangkat minus 2 per 3 kali 2,84 pangkat 0,14, sehingga nilai halog itu sama dengan 7,8 kali 10 pangkat 2 BTU per jam feet kuadrat F, dimana seperti yang saya sebutkan tadi, dimana halog itu sebagai nilai asimtot pada koefisien perpindahan panas. Sehingga berikutnya ketika mencari nilai flux koefisien perpindahan panas Q pada dinding pipa itu tinggal dimasukkan, yaitu untuk rumusnya flow panas itu sama dengan H log kali TP min T0, sehingga 7,8 kali 10 pangkat 2 dikali 60 minus 160, sehingga untuk flow panasnya itu didapat minus 7,8 kali 10 pangkat 4. Jadi nilai flow panas sendiri pada dinding bagian dalam pipa itu sebesar minus 7,8 kali 10 pangkat 4. Sekian pembahasan terkait soal koefisien perpindahan panas pada untuk koefisien paksaan turbulen dalam pipa. Apabila ada kesalahan saat penyampaian ataupun penjelasan, saya meminta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu teman-teman untuk memahami soal tersebut.